Bayangan di balik senyum. Di sebuah desa sunyi yang terletak di lereng perbukitan Jawa, hiduplah pasangan suami istri, Arman dan Sari. Dari luar, rumah tangga mereka tampak biasa saja. Arman dikenal sebagai lelaki pendiam dan pekerja keras. Dia selalu tersenyum lembut kepada tetangga, rajin ke masjid, dan tak pernah terdengar meninggikan suara. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa dibaca. Kesulitan yang tak kunjung usai. Usaha kayu milik Arman bangkrut. Utang menumpuk, penagih datang silih berganti. Sari mencoba membantu dengan berjualan kue, sementara putri mereka, Lila yang masih berusia 7 tahun, sering mendengar orang tuanya berbisik tegang di malam hari. Aku sudah berusaha. Arman selalu berkata dengan suara pelan, seakan dirinya adalah korban keadaan. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Pakaiannya berbau tanah basah. Dia berkata hanya pergi mencari solusi. Sari tak banyak bertanya, ia percaya pada suaminya sepenuhnya. Namun sejak malam itu, Arman berubah. Dia sering melamun, tatapannya kosong, dan diam-diam, ia mulai pergi ke hutan di belakang desa saat tengah malam. Janji dalam kegelapan. Tanpa sepengetahuan Sari, Arman pernah mendatangi seorang dukun tua yang tinggal terpencil di hutan. Dukun itu menawarkan jalan pintas, pesugihan, kekayaan instan, dengan syarat tumbal dari darah sendiri. Arman sempat ragu. Wajah Lila terbayang, tangis Sari terngiang, tapi bisikan keputusasaan lebih keras daripada nuraninya. Yang membuatnya licik adalah caranya merencanakan semua itu. Dia tidak pernah tampak seperti orang yang tahu. Dia justru menciptakan keadaan agar semua terlihat seperti takdir. Dia mulai memperbaiki rumah, membelikan Lila boneka baru, bersikap lebih lembut dari biasanya. Sari terharu, ia pikir suaminya sedang bangkit dari keterpurukan. Padahal, Arman sedang menghitung hari. Malam tanpa bulan. Malam itu gelap, tak ada bulan. Lila tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas. Matanya sayu. Arman berpura-pura panik. Dia menawarkan diri membawa Lila ke bidan desa. Namun ia tak pernah sampai ke rumah bidan. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Lila di tepi sungai kecil dekat hutan. Arus deras disebut sebagai penyebabnya. Semua orang menyangka Arman tak sengaja terpeleset saat menggendong anaknya. Arman menangis paling keras. Dia memukul dadanya, menyalahkan diri sendiri. Dia terlihat hancur. Bahkan Sari yang sedang remuk hatinya tetap memeluk suaminya, mencoba menguatkan. Tak ada yang curiga. Beberapa minggu setelah kematian Lila, keajaiban terjadi. Arman tiba-tiba mendapat proyek besar dari kota. Kayu-kayunya laku keras, uangnya mengalir deras. Rumah mereka direnovasi total. Orang-orang berkata, mungkin ini rezeki pengganti. Sari mencoba percaya. Namun setiap malam, ia mulai mendengar suara langkah kecil di teras. Boneka Lila kadang berpindah tempat. Dan Arman mulai sering terbangun dengan keringat dingin. Tumbal kedua, pesugihan tak pernah berhenti pada satu pengorbanan. Dukun itu pernah berkata, kalau kau ingin semuanya tetap, jangan berhenti memberi. Arman tahu syarat itu. Sari mulai sakit-sakitan. Tubuhnya melemah tanpa sebab jelas. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Arman kembali menjadi suami penuh perhatian. Dia menyuapi Sari, menemaninya, meneteskan air mata di samping ranjang. Di depan orang-orang, ia adalah suami setia. Di balik malam, ia adalah lelaki yang sudah kehilangan nurani. Suatu malam, Sari memandang Arman dengan tatapan berbeda. Mas, kenapa aku merasa Lila tidak pernah pergi? Arman tersenyum lembut, mengusap rambut istrinya. Itu cuma perasaanmu saja. Padahal, ia sendiri tahu, sesuatu memang belum selesai. Harga sebuah dosa. Sari meninggal perlahan, seperti lilin yang padam tanpa angin. Dan sekali lagi, Arman memainkan peran korban. Dia menjadi duda kaya raya. Rumahnya megah, usahanya berkembang pesat. Namun kekayaan itu membawa kesunyian yang berbeda. Setiap malam, suara anak kecil memanggilnya dari ruang tengah. Pak, lampu sering mati sendiri. Cermin di rumah memantulkan bayangan yang bukan dirinya. Arman mulai kehilangan tidur. Dia bicara sendiri, ia merasa diawasi. Hingga suatu malam tanpa saksi, warga menemukan Arman tergantung di ruang tamu rumahnya. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Tak ada surat, tak ada pesan. Hanya boneka Lila yang tergeletak tepat di bawah kakinya. Pesan dari cerita Arman. Keserakahan yang dibungkus kepura-puraan mungkin bisa menipu manusia, tapi tak pernah bisa menipu akibat. Apa yang dikorbankan demi kekayaan, pada akhirnya akan kembali menagih dengan cara yang lebih kejam.
Cerita selesai, semoga kita bisa mengambil hikmahnya.